Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Minggu kemarin kita sudah mempelajari bahasa Inggris tentang present continuous tense ya. Walaupun sebagian dari kalian masih ada yang perlu dibimbing, tapi tidak apa-apa ya. Mungkin di lain waktu kita akan membahas tentang present continuous tense ya, lebih mendalam lagi. Ya, sebelum Miss masuk ke materi selanjutnya, Miss ingin bertanya sama kalian. Kalian dulu pernah nggak di TV nonton acara masak-masak di TV? Pasti pernah kan? Nah, ketika acara masak-masak berakhir kan chefnya pasti memberikan contohnya resep masakan dan cara membuatnya. Ya, kalian tahu nggak itu bahasa Inggrisnya apa? Di dalam bahasa Inggris, ada yang tahu? Nah, di dalam bahasa Inggris itu disebutnya adalah procedure text. Apa sih Miss procedure text itu? Procedure text itu adalah suatu teks yang berisikan langkah-langkah bagaimana suatu benda dibuat atau digunakan. Nah, inilah yang dimaksud dengan procedure text. Jadi procedure text ini dia berisikan langkah-langkah. Kita kembali lagi di acara masak-masak yang tadi, chefnya memberikan resep, misalkan cara memasak nasi goreng. Nah, pastikan di situ chefnya memberitahu kalian bahan-bahan pembuatannya apa saja, lalu langkah-langkahnya apa saja sebelum kita memasak. Nah, itu yang dimaksud dengan procedure text. Jadi ada langkah-langkahnya. Nah, mengidentifikasi procedure text, yang pertama, procedure text itu punya judul atau title. Contohnya tadi bagaimana cara membuat nasi goreng. How to make fried rice. Nah, biasanya kalau procedure text itu diawali dengan judulnya how to make. Ini artinya bagaimana untuk membuat. Ya, bisa yang lain. Kalau yang lainnya itu contohnya bagaimana untuk menyapu lantai, caranya yang benar bagaimana. How to wipe the floor. How to wash your dishes. Tuh bisa seperti itu. Bagaimana caranya mencuci piring, itu pasti ada langkah-langkahnya. Lalu yang kedua, pasti di procedure text itu ada tools and material. Tools and material ini artinya alat dan bahan. Kalau tools itu artinya alat, kalau material artinya bahan-bahan ya. Contohnya misalkan alatnya tools. Kalau mau buat nasi goreng, alat-alatnya apa saja ya? Pasti ada panci ya. Yang utama ada kompor. Misalkan kompor, stove. Terus ada apa lagi? Ada panci tadi, pan. Terus ada apa lagi? Spatula. Nah, seperti itu. Inilah alat-alat yang digunakan untuk membuat nasi goreng. Dan bahan-bahannya, materials.
saja untuk membuat nasi goreng. Yang utama apa? Nasi, rice. Lalu bumbu-bumbunya, seasoning, ada apa saja? Misalkan garam atau gula atau kecap ya. Ada telur. Ini adalah bahan-bahan untuk membuat nasi goreng ya. Tadi Miss sudah beri contoh untuk judulnya, sudah Miss beri contoh juga untuk tools dan materialsnya. Lalu yang terakhir ada steps atau artinya langkah pembuatan. Nah, langkah pembuatan steps. Steps-stepsnya itu pasti juga disebutkan di dalam prosedur teks. Contohnya, misalkan langkah pertama, nomor 1, first. Kalau bikin nasi goreng apa dulu yang dilakukan? Langkah pertamanya, first, cuci berasnya dulu. Berarti wash the rice, misalkan gitu. Nah, seperti itu. Nanti ada langkah kedua, ada langkah ketiga, dan seterusnya gitu. Nah, inilah contoh dari prosedur teks. Tadi apa prosedur teks? Kita ulang sama-sama. Suatu teks yang berisikan langkah-langkah bagaimana suatu benda dibuat atau digunakan. Kalau yang dibuat ini misalkan membuat nasi goreng. Kalau yang digunakan misalkan cara menggunakan komputer, how to use the computer. Nah, seperti itu. Itulah contoh dari prosedur teks ya. Sudah mengerti semuanya? Nah, sekarang kita pindah ke buku paket kalian. Yuk kita lihat sama-sama lesson 2. Ini di halaman 15 di sini ada contoh kalimat prosedur teks. How to make ondel-ondel. Bagaimana cara membuat ondel-ondel? Ini membuat boneka ondel-ondel. Nah, kita lihat sama-sama di sini. Sini ada tools dan materialsnya. Tadi apa tools dan materials? Alat dan bahan, ya. Tools and materials. Kalau di sini membuat ondel-ondel, toolsnya apa? Dilihat di sini ada 3. Ada scissors, scissors itu artinya gunting. Ada glue, glue itu artinya lem. Dan ada marker, marker ini artinya spidol. And materials, materials bahan-bahannya. Kalau di sini cara membuat ondel-ondel, bahan-bahannya ada badminton shuttlecock. Apa itu badminton shuttlecock? Itu kok untuk main badminton. Lalu ada cloth. Cloth itu kain ya, bisa kain potongan kain atau kain yang lain, itu namanya cloth. Lalu ada needle. Needle itu artinya jarum, jarum pentul atau peniti ya. Woolen yarn. Woolen yarn itu artinya benang wool. Nah, itulah tools and materials untuk membuat ondel-ondel atau ondel-ondel, boneka ondel-ondel. Nah, di sini juga ada stepsnya, bisa kalian baca ya. Teratur ya stepsnya sampai dari awal pembuatan boneka ondel-ondel sampai boneka ondel-ondelnya jadi. Itu saja tugas dari Miss Lisa. Jangan lupa dibaca kembali. Ini kalau perlu disalin ke buku catatan kalian, catatan bahasa Inggris ya, untuk pengetahuan kalian. Nanti ditagih catatannya mana gitu ya. Ya, segitu saja dari Miss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.